Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen yang diampuh oleh Ibu Ulfi Mariati dan Ibu Josephine Sudiman. Kali ini, kelompok 2 akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah Sania Alia Putri dengan nomor BP 2011021023. Arifa Winda Putri dengan nomor BP 2011022002. Sekar Wangi Kedaton dengan nomor BP 2011022055. Suci Utami dengan nomor BP 2011022059. Baiklah, sekian perkenalannya. Berikut pembahasan materi. Baiklah, materi pertama yaitu definisi biaya. Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang perlu dilakukan perusahaan untuk perusahaan mendapatkan dan melindungi manfaat atau benefit ekonomis. Selanjutnya, definisi biaya menurut para ahli. Yang pertama, Mulyadi. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, Supriyono. Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan. Selanjutnya adalah Abdullah. Biaya merupakan pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa depan atau mempunyai manfaat lebih satu periode akuntansi. Selanjutnya ada Siregar dan kawan-kawan. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Selanjutnya perbedaan cost dan expense. Biaya atau cost adalah pengeluaran-pengeluaran yang nilai pengorbanannya untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan. Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam kewajiban sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan perbedaan mendasar dari keduanya adalah tidak semua biaya adalah beban, namun semua beban adalah biaya. Selanjutnya perbedaan biaya dan beban dalam berbagai aspek. Yang pertama, menurut periode akuntansi. Biaya memiliki periode lebih dari 1 tahun dalam perusahaan karena dianggap sebagai pengeluaran untuk modal. Sedangkan beban memiliki periode kurang dari 1 tahun karena dijadikan sebagai pengeluaran pendapatan. Yang selanjutnya, menurut posisi dalam laporan keuangan. Biaya atau berupa aktiva-aktiva yang dapat bermanfaat di masa depan belum terpakai, yang ada di neraca. Sedangkan beban tidak dapat dimanfaatkan untuk masa depan, biaya yang telah ada terpakai pada laporan laba dan rugi. Selanjutnya menurut jumlah yang telah dikeluarkan. Biaya memiliki jumlah pengeluaran yang lebih besar karena diambil dari pengeluaran modal. Sedangkan beban memiliki jumlah yang lebih kecil karena diambil dari pengeluaran pendapatan. Materi selanjutnya objek biaya. Objek biaya adalah semua jenis kegiatan atau item apapun yang memerlukan biaya. Seperti menjawab pertanyaan tentang biaya atas apa. Maksudnya di sini seperti dalam pembelian tentu kita mengeluarkan biaya. Biaya yang kita keluarkan ini tentu atas barang yang akan kita beli. Selanjutnya mengacu pada sesuatu hal atau objek di mana berbagai biaya akan dikumpulkan, diakumulasikan, diukur, dan dibebankan. Dan sesuatu hal yang dapat menjadi objek biaya seperti unit atau volume dan aktivitas. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang klarifikasi biaya. Klarifikasi biaya adalah proses pengelompokan atas keseluruhan elemen biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu untuk dapat memberikan informasi biaya yang lengkap.
Selanjutnya yaitu beberapa klasifikasi biaya. Yang pertama, hubungannya dengan biaya dengan objek biaya. Ini ada dua. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Maksudnya adalah biaya yang dapat dilacak secara langsung ke objek penetapan biaya tertentu. Contohnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Maksudnya, biaya yang tidak dapat dilacak secara langsung ke objek penetapan biaya tertentu. Contohnya, biaya penyusutan bangunan, biaya material tidak langsung, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, fungsi pokok perusahaan. Dalam fungsi pokok perusahaan ada 3. Yang pertama, biaya produksi. Maksudnya, dikeluarkan pabrik untuk mengubah bahan tertentu menjadi barang jadi. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua yaitu biaya pemasaran, contohnya biaya iklan. Dan yang ketiga, biaya ADM dan umum, contohnya beban perlengkapan kantor. Selanjutnya yang ketiga yaitu perilaku biaya. Perilaku biaya ada 3. Yang pertama, biaya tetap adalah total jumlah biaya yang biasanya tetap dalam range tertentu. Contohnya biaya gaji, biaya reparasi, dan biaya penyusutan. Selanjutnya biaya variabel, biaya yang secara total jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Selanjutnya biaya semi variabel, biaya yang secara total berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume aktivitas. Contohnya biaya listrik yang terdiri dari jumlah tetap ditambah biaya variabel yang berdasarkan penggunaan. Selanjutnya yang keempat yaitu jangka waktu pemanfaatan. Yang pertama yaitu capital expenditure. Maksudnya dalam jumlah besar, jarang, atau manfaatnya itu lebih besar dalam 1 tahun, harus dikapitalisir, contohnya seperti bongkar mesin. Selanjutnya revenue expenditure, maksudnya jumlahnya yang tidak terlalu matenah atau sering, manfaat jangka pendek dan diakui sebagai beban periode berjalan, contohnya seperti ganti oli. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ada 2. Yang pertama relevant cost atau biaya relevan, biasanya biaya masa depan yang berbeda untuk setiap alternatif keputusan. Dan yang kedua yaitu irrelevant cost atau biaya tidak relevan. Biaya ini biaya masa depan yang tidak berbeda untuk setiap alternatif keputusan. Yang keenam, tujuan pengendalian ada 2. Controllable cost yaitu biaya yang bisa dikendalikan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Dan yang kedua, uncontrollable cost yaitu biaya yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Selanjutnya, biaya dalam produksi. Biaya dalam produksi ada 3, yaitu pertama biaya bahan baku, yaitu bahan utama yang digunakan dalam proses produksi dan dapat ditelusuri secara langsung ke dalam produk. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya menurut produk ada 2. Yang pertama biaya manufaktur atau biaya persediaan. Yang kedua beban komersial atau biaya periode. Ada juga fungsi klasifikasi biaya dalam berbisnis. Yang pertama yaitu membuat akurasi data pembiayaan. Yang kedua, membuat pemisahan data yang jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. Yang ketiga, menekankan kerancuan pembiayaan. Yang keempat, tidak adanya kemungkinan biaya berulang. Dan yang kelima, membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya.
Format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Maksudnya, laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur sama dengan laporan laba rugi perusahaan komersial lainnya, di mana di dalam terdapat nilai pendapatan dan beban dalam satu periode sehingga mendapatkan nilai laba atau rugi dalam satu periode tertentu. Elemen-elemen dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Yang pertama, penjualan atau sales. Penjualan merupakan penerimaan dari pengiriman barang. Bisa dikatakan penjualan sebagai penghasilan utama dari perusahaan manufaktur yang diperoleh dari penjualan produk kepada pembeli. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Harga pokok penjualan atau HPP merupakan harga beli atas pembuatan suatu barang yang akan dijual. Selanjutnya yaitu beban atau expense. Beban yang dimaksud merupakan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam upaya memproduksi dan memperoleh pendapatan. Beban ini menyangkut pula soal gaji pegawai, sewa kantor dan gudang, depresiasi, dan harga pokok penjualan. Yang keempat yaitu pendapatan atau revenue. Pendapatan merupakan arus masuk atas harta dari penjualan produk yang diproduksi. Pendapatan ini bisa dilihat dari berbagai bentuk seperti penjualan, honor sewa, dan bunga. Dan perlu diketahui juga bahwa pendapatan bukanlah keuntungan, karena pendapatan terkait pada semua pemasukan. Yang kelima yaitu keuntungan atau profit. Keuntungan yaitu pendapatan dari hasil penjualan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Yang keenam, kerugian atau loss. Kerugian merupakan kebalikan dari profit dengan kondisi biaya produksi melebihi pendapatan. Banyak faktor penyebab kerugian termasuk bencana, kerusakan, atau pencurian harta perusahaan. Yang ketujuh, depresiasi atau depression. Hal yang dimaksud depresiasi adalah penurunan secara berangsur dari waktu ke waktu. Depresiasi bisa terjadi pada berbagai jenis barang produksi seperti kendaraan, alat kantor, gudang, dan inventarisasi lain. Yang terakhir yaitu pajak. Seperti yang diketahui, pajak dibebankan atas penghasilan, tak terkecuali bagi perusahaan manufaktur. Contoh format laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan pendekatan full costing. Contohnya bisa kita lihat dalam gambar berikut. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya, pola dan karakteristik perilaku biaya. Pengetahuan tentang bagaimana perilaku biaya di bawah berbagai macam pengaruh adalah hal penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa datang, evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan. Berdasarkan perilaku biaya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar perubahan volume aktivitas tertentu. Biaya tetap per satuan berubah dengan adanya perubahan volume aktivitas. Biaya kapasitas atau biaya tetap adalah biaya untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu. Jenis biaya tetap. Commit fixed cost adalah semua biaya yang tetap dikeluarkan yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan-tujuan jangka panjangnya. Sebagai contoh dari biaya tetap jenis ini adalah biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, sewa, asuransi, dan gaji karyawan utama. Lalu ada discretionary fixed cost. Adalah biaya yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan.
atau biaya yang tidak dapat menggambarkan hubungan yang optimum antara masukan dengan keluaran yang diukur dengan volume penjualan, jasa, atau produk. Golongan kedua ada biaya variabel. Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Biaya variabel per unit konstan atau tetap dengan adanya perubahan volume aktivitas. Jenis biaya variabel. Engineered variable cost adalah biaya yang memiliki fisik tertentu dengan ukuran aktivitas tertentu, di mana masukan dan keluarannya mempunyai hubungan erat dan nyata. Contoh dari biaya ini adalah biaya bahan baku. Yang kedua, discretionary variable cost adalah biaya yang masukan dan keluarannya memiliki hubungan erat namun tidak nyata atau bersifat artifisial. Golongan ketiga ada biaya semi variabel, adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Unsur biaya tetap adalah jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa. Penentuan pola perilaku biaya. Ada 3 faktor yang harus diperhitungkan dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya. Yang pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Yang kedua, harus dipilih variabel bebas, yaitu suatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi, contohnya jam mesin. Yang ketiga, harus dipilih kisaran aktivitas yang relevan. Dalam praktik biasanya hanya dipilih satu variabel bebas yang mempunyai pengaruh terbesar dalam total biaya yang dikeluarkan. Jika variabel bebas ini telah dipilih dan fungsi yang akan digunakan untuk menggambarkan pola perilaku biaya adalah linear, langkah selanjutnya adalah menentukan koefisien B dan A, seperti yang tersaji di dalam grafik. Rentang relevan. Rentang keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku. Dalam rentang yang relevan, perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Oleh karena itu, meskipun jumlah biaya tetap tidak berubah saat keluaran meningkat, biaya tetap per unit akan berubah karena biaya tetap disebar ke lebih banyak keluaran. Pada tabel diilustrasikan satu set data mengenai variasi jumlah produk yang dihasilkan sehubungan dengan total biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan manufaktur dalam konteks biaya variabel. Dari tabel terlihat bahwa semakin besar jumlah produk yang dihasilkan, cost driver, akan semakin besar pula total biaya yang harus dikeluarkan, dan demikian pula apabila kejadiannya berkebalikan. Dari tabel terlihat pula bahwa biaya per unit atas produk tersebut adalah tetap. Apabila dilukiskan dalam bentuk grafik, maka kondisi tersebut akan terlihat sebagaimana diilustrasikan pada gambar. Selanjutnya, metode pemisahan biaya. Pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel tersebut perlu dilakukan karena anggaran variabel disusun untuk berbagai macam tingkat kapasitas yang dapat diselenggarakan di dalam perusahaan. Untuk kepentingan ini, tentunya harus diketahui seberapa besarnya porsi biaya tetap dan biaya variabel sehingga perhitungan jumlah biaya untuk masing-masing tingkat kapasitas akan dapat dibuat dengan mudah. Selanjutnya, beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan untuk pemisahan unsur tetap dan variabel. Yang pertama, metode perkiraan langsung. Metode ini digunakan dalam keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Sering dijumpai dan dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman dan yang ingin menghindari perhitungan-perhitungan yang sistematis. Yang kedua, metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah mempunyai keunggulan berupa objektivitas, yaitu dua orang manapun yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu kumpulan data tertentu akan mendapatkan jawaban yang sama. Selain itu, metode tinggi rendah memungkinkan manajer mendapatkan hubungan biaya dengan cepat hanya dengan menggunakan dua titik data. Misalnya, seorang manajer mungkin hanya mempunyai data 2 bulan, kadang-kadang data ini cukup untuk mendapatkan perkiraan kasar dari hubungan biaya. Selanjutnya, metode diagram pencar.
1. Mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. 2. Membuat garis lurus sedekat mungkin dengan titik tersebut. Yang keempat, metode korelasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili suatu kegiatan. Dan yang kelima, metode matematis. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep matematik di mana Y sama dengan A ditambah BX dikali Y mewakili jumlah biaya dan X mewakili volume kegiatan. B mewakili biaya tetap dan B mewakili biaya variabel per unit. Penyusunan fungsi matematis dilakukan dengan memperhatikan sifat dan karakteristik biaya. Kemudian, estimasi biaya. Perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Hal yang diperlukan dalam estimasi biaya yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan teknik estimator seperti membaca gambar, melakukan estimasi. 2. Personal judgment berdasarkan pengalaman estimator. Kemudian tujuan. Yang pertama, penting bagi manajemen untuk memahami bagaimana hubungan biaya dengan faktor-faktor yang memicu perubahan biaya. Yang kedua, estimasi biaya membantu manajemen untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran. Metode estimasi biaya. 1. Metode klasifikasi rekening. 2. Metode visual fit. 3. Metode tertinggi dan terendah. 4. Metode pengukuran kerja. Dan 5. Metode analisis regresi. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat contoh soal beserta pembahasannya pada slide berikut ini. Sekian pembahasan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum.